Hai Kam, selamat siang. Kembali lagi di Sapo YouTube channel. Hari ini saya mau ajak Kam bikin papeda sama kuah kuning. Bisa kasih tahu caranya, biasanya saya bikin papeda sama kuah kuning kayak bagaimana. Sekarang saya mau ambil kemangi dulu untuk bikin sambal. Oke. Ini saya sudah jalan di tempat kemanginya. Ini dia bu kemangi. Saya spill kamera belakang aja sudah biar lebih jelas. Ini kamu lihat kemanginya, dia hijau-hijau sih, bagus sekali toh. Saya ambil sedikit saja sih, seperlunya. Cukup. Saya kembali ke rumah. Sekarang saya mau bikin sambal dulu. Sekarang saya spill cara bikin sambal mentahnya untuk papeda. Biasanya sih saya cuman pakai ini doang nih, ada tomat, cabai atau rica sama bawang putih. Tuh. Ini saya gabung lagi jadi susah. Kita pisahkan deh dulu ya. Ini saya cuci, makanya kamu lihat ini kalau basah-basahin berarti saya cuci. Jadi kamu bilang saya tercuci lagi. Saya cuci dapur cabai, dapur rica harus cuci. Toh, kamu tumbuk dia ini dulu. Kamu tumbuk dia apa namanya? Rica ini. Sebenarnya kalau kalian mau campur terasi juga boleh sih, tapi kali ini saya nggak pakai terasi. Kalau kamu campur terasi boleh, kalau tidak juga boleh. Oke, saya skip dulu ya sampai halus. Oke, kalau sudah kira-kira halus kayak gini, kamu tambahkan garam, micin. Kalau kamu terlalu suka micin, kamu skip. Sama sedikit gula kayak sejungkut aja gitu, bikin dia tidak rasa mentah dan dia tidak terlalu pedas juga sih. Toh sudah, kamu tumbuk lagi. Nah, baru kamu kasih tomat. Nih tomatnya toh kalau biar keras tuh kamu iris tipis-tipis kayak gini. Biasanya saya nggak pakai debu belakang ini, saya buang ini biasanya. Saya pakai tomatnya 3 saja, yang kayak seperti kamu tadi lihat toh yang di awal. Saya kira busuk, ternyata ada. Ini pisaunya belum saya asam lagi, kan dia kayak kurang tajam. Pokoknya kamu iris tipis-tipis ini tomatnya, biarkan kalau kamu ulek atau kamu tumbuk itu dia gampang. Kalau dia masih utuh atau kamu cuma belah 4 atau belah 2 gitu, susah. Soalnya timun. Soalnya tomat ini kan licin toh. Biasanya saya terpakai. Biasanya terpakai, saya buang. Ini kamu ulek begini. Oke, saya skip dulu sampai dia agak halus ya. Kamu lihat dia agak halus begini. Kalau kurang halus kamu bisa kasih halus lagi, tapi saya suka yang agak-agak kasar begini. Baru kan kasih masuk kemangi nih. Dia sambal apa namanya, kuah kuning. Bisa saya kasih tunjukkan cara bikin sagu dia papeda. Oke, ini bikin saja sudah jadi nih, tinggal bikin dia sagu. Oke, sekarang saya mau kasih tunjukkan cara bikin depu papeda. Nih, kamu yang kalau saya tanya, kak sagu tuh apa ini depu bentuk sagu tuh kayak begini. Ini saya beli di tukang sayur harganya 8.000 segini, bisa jadi banyak sekali.
Saya bikin sedikit aja kayak seperempatnya. Kamu tuang tuh, ini dicuci dulu. Saya bikin sedikit aja. Cukup sih segitu aja. Kamu cuci pakai air matang saja. Nih, kamu kasih masuk air. Kamu cuci saja, ini kayaknya sagunya bersih sih yang ini. Jadi rendam 1 kali saja. Saya mau kasih jeruk nipis, soalnya kamu tahu bau sagu itu dia kayak agak kecut begitu. Jadi kayak kasih jeruk nipis sedikit, biar dia kayak tidak terlalu bau. Wanginya kayak bagaimana ya? Terus bisa jelas yang terakhir yang wangi sama kayak sagu, jadi sagu tuh wangi sagu sudah. Nah, saya kasih jeruk nipis di sini. Biasanya sih begitu kalau di sini buat. Kita rendam dia dulu sampai dia mengendap, kita buang airnya, baru kita masak dia. Oke, pakai tangan kosong terap apa. Kalau dapur sagu sudah mengendap begini, kamu buang dapur air. Jangan sampai dapur sagu ikut Nih, itu kan lihat yang putih-putih itu sagu. Kita buang dapur air. Soalnya tadi kita bilang tujuan utama apa? Cuci. Kita buang. Sudah toh? Buang deh. Keren deh, sibuk sekali. Tuh. Kalau kamu sudah buang begini, kamu tambah lagi air. Sedikit saja, baru kamu aduk dia. Kamu aduk sampai dia terada yang keras-keras kayak gini ya. Kamu aduk sampai dia terada yang keras-keras. Pokoknya dia sudah kayak cair gitu. Semoga tergagal kak, saya bisa buat. Biasanya ada yang aduk langsung, cuman karena saya sendiri sambil buat video sudah saya bikin sendiri, semoga tergagal. Ini toh cara buatnya tuh air sudah mendidih, kamu aduk dulu, baru kamu tuang. Biasanya kalau kebanyakan orang itu buatnya apa tuh namanya? Air panasnya yang dituang di baskom, dituang di dapur mangkok. Cuman saya begini, ini caranya buat yang anti gagal. Ini anti gagal ini. Kalau kamu buat papeda model kayak gini anti gagal. Aduh maaf, rusuh banget. Ini yang anti gagal, kamu tahu. Ini kalau kamu buat papeda di sana, kamu buat model yang kayak gini, yang sagunya dituang di air panas, bukan air panas dituang di sagu. Ini yang anti gagal. Kalau kamu pemula pengen buat itu bisa. Tapi biasanya yang aslinya itu air yang dituang di sagu, bukan sagu yang dituang di air begitu. Nih kalau dia sudah bening begini berarti sudah jadi. Sudah, tinggal makan. Khusus sekali kak, ini namanya bali-bali papeda. Sudah jadi. Ini untuk bumbu-bumbu kuah kuningnya, ada bawang merah, bawang putih, jahe, baru dengan lengkuas. Baru untuk dia asam-asam ini ada daun kedondong. Buah kedondong itu sama kemangi. Sebenarnya kalau kamu mau kasih tomat juga boleh, tapi saya tadi terada tomat, jadi saya cuma kasih daun kedondong sama kemangi saja. Baru ini kamu habis cuci dapur bahan, kamu blender. Tapi lengkuasnya terlalu usah di blender, lengkuasnya cukup digeprek saja. Tuh kamu lihat saya lagi kasih masuk. Saya voice over soalnya tadi rame, jadi nanti kamu bingung mau dengar yang mana, jadi saya isi suara saja tuh. Itu lengkuasnya saya potong-potong, soalnya lengkuas itu lengkuas lagi, jahenya saya potong-potong, soalnya jahe itu kan keras, takut sapu blender dia rusak, jadi saya potong-potong dia dulu, dia kan
mempermudah kerja blender. Kasih masuk dulu deh semua. Blender dia kasih halus sudah. Nah, kasih panas wajan, tuang deh bumbu halus tuh. Tuang semua. Kok lama? Nah, baru kasih masuk serai geprek, lengkuas. Habis itu dengan daun jeruk, daun salam. Tuh. Sudah. Aduk deh dulu. Ini cara bikin itu ya, dapur kuah kuning. Ini caraku. Biasanya bukan caraku sih. Maksudnya cara di rumah, cara buatnya kayak gini. Biasanya di rumah kayak gitu. Itu tambah kunyit bubuk. Sebenarnya kalau mau pakai kunyit buah juga boleh, jadi di blender sama-sama yang tadi. Cuma saya terlalu punya kunyit buah, jadi saya pakai kunyit bubuk saja ya. Sama aja sih. Yang penting dia pewarna kuning. Kalau kamu kasih pewarna merah, jadi papeda kuah merah, bukan papeda kuah kuning. Aduk dia. Kayak kurang lah. Kalau dia so agak kering begini, kamu tambah minyak. Tuh. Pokoknya kalau kamu bikin bumbu apapun, tunggu sampai airnya kering baru kamu tambah minyak. Jangan kamu kasih minyak dulu. Sudah tahu begitu. Aduk dia. Aduk aduk sampai dia mau matang. Nah, kalau sudah matang begini baru kan tambah dan air itu udah. Baru kamu aduk lagi sampai dia bumbu-bumbu di pinggir-pinggir itu hilang, merata lah pokoknya. Baru tunggu dia sampai mendidih. Mendidih baru kasih masuk ikan. Depu ikan ini saya tahu lagi pakai ikan apa ini yang ada di kulkas saja. Tuh, kasih masuk depu ikan. Ada keranjang kuning semua. Kalau kamu bikin kuah kuning itu enak kepala, kayak tulang-tulangnya begitu. Itu enak. Kasih masuk semua. Bagaimana bersin. Kok lama sih nih gerakan? Kalau bikin video jadi lama. Banyak ya juga. Terasa masak banyak. Kalau WA nggak usah. Baru aduk dia. Jangan lupa. Aduk baru kamu kasih bumbu, garam, micin, gula, masako, begitu bumbunya. Tapi nggak tahu sih, ini saya tadi record nggak ya pas kasih bumbu? Saya juga lupa. Sudah, baru kasih masuk dia daun tadi yang asam-asam itu, kayak daun dondong. Kan sebenarnya kayaknya pakai asam jawa juga bisa sih. Tapi saya tidak pernah pakai asam jawa, saya selalu pakai daun kedondong. Soalnya di sini tuh selalu pakai daun kedondong kalau masak kuah kuning, kayak lebih segar gitu dapur rasa asam. Atau kan kasih jeruk nipis juga bisa. Aduk sampai dia mendidih. Sudah, kamu angkat, kamu makan deh. Sebenarnya ini dia kuah kamu bisa kasih lagi dengan tomat. Tomat kayak kamu potong-potong. Habis itu kamu kasih masuk pas dia mau matang. Itu enak juga. Tapi karena tadi saya punya tomat, jadi saya kasih tomat. Begini juga enak. Itu saya kasih garam, micin, sama apa tuh? Cuma itu aja kayaknya. Yang masakan yang lain bumbunya terekam, saya lupa. Ini sekarang saya kasih tau kan cara ambil dapur papeda, cara makannya bagaimana, dapur ambil itu bagaimana. Ini juga ada caranya. Nih piring toh, kan pertama kasih kuah. Rusuh sekali kau kalau begini. Sabar, saya kasih minggir dulu. Pokoknya kamu kasih kuah dulu di dapur piring. Nah, tukar ya. Maaf ikan aku. Nah, baru pakai garpu. Sebenarnya ada dapur alat untuk apa namanya ambil dapur papeda begini. Cuman saya tidak punya, jadi pakai garpu aja bisa nih. Dapur alat tuh kayak sumpit tapi dia menyatu begitu. Dapur
untuk ambil papeda nih. Cara ambil papeda itu kamu gulung begini. Ini masih panas makanya dia lembek. Kalau dia apa namanya sudah dingin, dia sagu lebih keras daripada ini karena masih panas sekali. Itu kamu lihat dia asapnya kayak begitu. Sudah begini, kasih lagi depo sayur, depo kuah kuning. Saya pakai ikan, biasanya pakai sama kan kepala, tapi lagi teramau jadi saya pakai ini saja. Kamu lihat, baru maafkan aku rusuh sekali kayaknya, susah bikin konten masak. Tambah sambal. Sudah jadi, pokoknya kamu lihat kayak begini sudah dia bentuk enak ya. Saya mau makan dulu ya. Sudah matang sapu papeda kuah kuning, terus bisa di spill karena takut tumpah. Kamu pokoknya lihat ya, tuh saya kasih lihat dulu. Tuh kan lihat itu papeda kuah kuningnya, ikan, sambal, dan depo papeda. Sebenarnya kalau kita di sini kita makannya sama, kenapa jadi pendek sabar, wait. Nah begitu deh. Dan kalau kita di sini makan pakai kangkung dia bisa. Pakai tangan sebenarnya, kayak kan potong buat pakai tangan, tapi saya tidak bisa, jadi saya pakai sendok saja. Jigli kayak makan jelly. Sekarang kita campur ikan dan sambal dan papeda. Enak sekali. Kamu harus coba sih. Pinter ada sagu tuh di sana. Kayaknya bisa kalau pakai tepung sagu. Kamu ada biasanya tepung sagu tuh ada di tempat jualan bahan kue. Tuh kayaknya ada tepung sagu. Enak sekali. Terus ulama terus makan papeda, enak sekali kak. Kamu harus coba. Kalau kuah kuning gampang toh. Kuah kuning tuh gampang aja, dia sagu susah. Kan coba bikin dari tepung sagu. Di tempat bahan kue tuh kan ya tepung sagu. Ada duri. Saya tidak tahu mau bicara apa, soalnya ini enak sekali kan nikmati makanan. Jadi kamu kalau makan itu, dia papeda kamu potong kecil-kecil, jangan kamu makan besar-besar. Ini kamu kelolotan, kamu tuh kelolotan kan tersedak. Ini kamu bisa tersedak. Kamu harus coba sih. Oke, bye-bye. Dadah.